Jadi, pada pertemuan kali ini, kami akan membahas tentang teori permintaan. Teman-teman ada yang tahu nggak sih arti teori permintaan itu apa? Jadi, dalam ilmu ekonomi, permintaan adalah berbagai jenis dan jumlah barang atau jasa yang diminta pembeli pada berbagai kemungkinan harga dalam periode tertentu di pasar. Teman-teman tuh pasti kalau mau beli barang ngelihat harganya dulu nggak sih? Entah itu murah atau mahal, pasti ngelihat dari harga dan kualitas. Nah, dalam analisis ekonomi, dianggap bahwa permintaan suatu barang terutama dipengaruhi oleh tingkat harganya. Oleh sebab itu, dalam teori permintaan terutama dianalisis adalah hubungan antara jumlah permintaan suatu barang dengan harga barang tersebut. Kalian tuh penasaran gak sih sama jenis-jenis permintaan apa saja? Kalau penasaran, mari kita pelajari lebih lanjut tentang jenis-jenis permintaan. Jenis-jenis permintaan itu ada banyak ya. Yang pertama yaitu permintaan efektif. Permintaan efektif adalah permintaan terhadap barang dan jasa yang disertai kemampuan untuk membeli. Misalnya, kalian punya uang 10.000 dan kalian ingin membeli pulpen yang harganya 5.000, maka itu yang dinamakan permintaan efektif. Kenapa dinamakan permintaan efektif? Karena kalian mempunyai keinginan untuk membeli dan kalian juga mampu untuk membeli pulpen tersebut. Yang kedua yaitu permintaan absolut. Permintaan absolut adalah permintaan konsumen terhadap suatu barang atau jasa yang tidak disertai dengan daya beli. Jadi misalnya, kebalikan dari permintaan efektif tadi. Misalnya kalian mempunyai uang 5.000, sedangkan kalian ingin membeli suatu barang yang harganya 10.000, otomatis kalian tidak bisa membeli barang tersebut karena uang kalian kurang. Nah, itu yang dinamakan permintaan absolut. Yang ketiga yaitu permintaan potensial. Permintaan potensial yaitu permintaan masyarakat terhadap suatu barang dan jasa yang sebenarnya memiliki kemampuan untuk membeli tetapi belum mempunyai keinginan untuk membeli. Yang keempat yaitu permintaan individu. Permintaan individu yaitu permintaan yang dilakukan seseorang untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Yang kelima yaitu permintaan agregat atau kolektif, yaitu permintaan pasar yang merupakan kumpulan dari permintaan-permintaan perorangan atau individu atau permintaan secara keseluruhan para konsumen di pasar. Yang keenam yaitu permintaan turunan, merupakan permintaan barang bergantung kepada permintaan barang lain. Contohnya, permintaan benang meningkat karena tingginya permintaan baju dan celana. Selanjutnya, kita akan membahas tentang hukum permintaan. Hukum permintaan adalah hukum yang menjelaskan tentang adanya hubungan yang bersifat negatif antara tingkat harga dengan jumlah barang yang diminta, atau merupakan konsep yang menjelaskan bagaimana sifat-sifat hubungan antara permintaan terhadap sesuatu barang dengan harganya. Hukum permintaan ini berlaku dalam keadaan ceteris paribus. Kalau harga barang dan jasa turun, maka jumlah barang yang diminta akan semakin meningkat. Dan sebaliknya, kalau harga barang dan jasa meningkat, maka jumlah barang yang diminta akan menurun. Begitulah dari hukum permintaan. Oke, bunyi dari hukum permintaan adalah apabila harga suatu barang dan jasa meningkat, maka jumlah barang yang diminta akan menurun. Dan begitupun sebaliknya. Apabila harga suatu barang dan jasa menurun, jumlah barang yang diminta akan meningkat. Oke. Di sini saya akan menjelaskan tentang beberapa barang yang hukum permintaan ini tidaklah berlaku. Di antaranya, yang pertama ada barang spekulasi, yang kedua ada barang prestis. Apa itu barang spekulasi? Barang spekulasi itu contohnya seperti emas, saham, dan tanah. Karena semakin tinggi harga barang-barang tersebut, maka permintaannya justru akan meningkat, semakin meningkat.
Oke, kedua ada barang prestis. Contohnya itu seperti mobil mewah, barang antik, lukisan terkenal, dan lain sebagainya. Karena barang yang dapat menambah prestis seseorang karena harganya sangat mahal. Oke, pada hakikatnya, makin rendah harga suatu barang, maka makin banyak permintaan terhadap barang tersebut. Dan sebaliknya, semakin tinggi harga suatu barang, maka semakin sedikit permintaan terhadap barang tersebut. Nah, dari penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa pertama, apabila harga suatu barang naik, maka pembeli akan mencari barang lain yang dapat digunakan sebagai pengganti barang tersebut. Dan sebaliknya, apabila harga suatu barang turun, konsumen akan menambah pembeliannya terhadap barang tersebut. Kedua, kenaikan harga menyebabkan pendapatan real konsumen berkurang. Karena apa? Sehingga memaksa konsumen mengurangi pembelian, terutama pada barang yang akan naik harganya. Selanjutnya, kita akan membahas tentang kurva permintaan, yaitu grafik yang menggambarkan hubungan antara harga dengan jumlah komoditas yang ingin dan dapat dibeli konsumen. Kurva ini digunakan untuk memperkirakan perilaku dalam pasar kompetitif dan seringkali digabung dengan kurva penawaran untuk memperkirakan titik equilibrium saat jumlah penawaran dan permintaan sama. Kurva permintaan itu dapat diartikan sebagai suatu kurva atau garis yang memperlihatkan hubungan antara berbagai jumlah barang yang diminta pada berbagai tingkat harga barang tersebut. Kurva permintaan selalu berlereng negatif, artinya menurun dari kiri atas ke kanan bawah. Hal ini disebabkan hubungan variabel price dengan variabel quantity berlawanan arah, di mana bila P bertambah positif, maka QD berkurang negatif atau sebaliknya. Dengan demikian, kurva permintaan dapat didefinisikan sebagai suatu kurva yang menggambarkan sifat hubungan antara harga suatu barang tertentu dengan jumlah barang tersebut yang diminta para pembeli. Elastisitas permintaan. Elastisitas permintaan adalah besarnya perubahan jumlah permintaan barang akibat perubahan harga. Nah, di sini teman-teman bisa lihat ya, ada rumus dari elastisitas permintaan. Rumusnya yaitu elastisitas Diamond atau ED sama dengan delta Q, di mana delta Q merupakan perubahan jumlah permintaan per delta P, yaitu perubahan harga dikali P harga mula-mula per Q jumlah permintaan awal. Faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan. Beberapa faktor yang menentukan terjadinya perubahan permintaan suatu barang dan menyebabkan terjadinya pergeseran kurva permintaan barang, yakni pendapatan individu, harga barang, ekspektasi, selera, jumlah penduduk, promosi, dan lain-lain. Berikut penjelasan dari faktor-faktor yang menentukan terjadinya perubahan permintaan. 1. Adanya pendapatan individu. Pendapatan seseorang dapat berubah naik dan turun secara drastis karena berbagai faktor yang bisa diduga sebelumnya, sehingga besar kecilnya permintaan barang ditentukan juga oleh pendapatan yang dimiliki pembeli. Dan kata lain, dengan pendapatan kecil seseorang, kemampuan yang kecil pula untuk memperoleh barang, dan demikian sebaliknya. Yang kedua ada harga barang. Harga adalah suatu nilai barang yang dinyatakan dengan satuan yang dengan jumlah tertentu. Makin rendah harga suatu barang, maka makin banyak permintaan terhadap barang tersebut. Dan sebaliknya, makin tinggi harga suatu barang tersebut, maka makin sedikit permintaan terhadap barang tersebut. Hal ini disebabkan karena kenaikan harga menyebabkan para pembeli mencari barang lain yang dapat digunakan sebagai pengganti terhadap barang yang mengalami kenaikan harga. Yang ketiga ada ekspektasi. Ekspektasi atau ramalan masa yang akan datang juga memiliki pengaruh terhadap permintaan barang dan jasa pada saat ini. Harapan atau ekspektasi konsumen merupakan perkiraan yang ia tetapkan di kemudian hari atas pendapatan yang ia terima. Apabila seorang konsumen memperkirakan bahwa tingkat pendapatan akan meningkat, maka jumlah permintaan pun akan cenderung meningkat dan sebaliknya.
Yang keempat, ada jumlah penduduk. Bertambahnya jumlah penduduk akan dapat menyebabkan bertambahnya permintaan suatu barang. Pertambahan penduduk merupakan faktor yang sangat dominan terhadap perubahan permintaan dan penawaran, bahwa semakin banyak jumlah penduduk mengakibatkan peningkatan permintaan atas barang dan jasa. Yang kelima, ada iklan. Dengan iklan atau promosi akan menggiring para konsumen untuk melakukan pembelian terhadap produk yang diiklankan. Yang semula tidak tahu menjadi tahu dan berkeinginan untuk mencoba dari barang yang dipromosikan itu. Dengan demikian, iklan akan juga dapat mempengaruhi permintaan untuk membeli. Faktor-faktor ini sangat sukar untuk dianalisa secara sekaligus karena berbagai faktor tersebut berpengaruh terhadap permintaan suatu barang dan jasa. Para ahli ekonomi membuat analisis sederhana. Dalam analisis ekonomi ini dianggap bahwa permintaan suatu barang dipengaruhi oleh tingkat harganya.